kita mulai. This meeting is being recorded. 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 Oke, kita mulai ya guys. Shalom semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom wawancara kita hari ini. Perkenalkan, saya Zeni Leonita Levina yang akan memandu jalannya wawancara ini. Hari ini kita juga berterima kasih karena sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Fendi. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Zeni Leonita Levina sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Valentina Friskaria Parungu. Saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Pasbela Ratano. Saya bertugas di sini sebagai memberikan pertanyaan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dwi Angelis Nalasem. Baik, terima kasih. Kami sangat senang bisa berdiskusi bersama Bapak hari ini. Sebelum memulai wawancara, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang ada di surga, Tuhan memberkati ya Bapak, pimpin Tuhan Rapi untuk penyertaan pada ini. Kiranya setiap pertanyaan dan jawaban itu kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami ucap syukur ya Bapak, kiranya kami satu persatu hanya di dalam namamu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan kepada teman saya, Valen, yang akan memaparkan sedikit materi singkat sebagai pengantar. Silakan, Valen. Baik. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan utama kita, untuk bisa menggali lebih lanjut materi mengenai beberapa pertanyaan, saya akan membahas sedikit materi. Materi yang kami angkat itu mengenai masa antara atau intermediate state. Masa antara itu dalam pandangan Kristen, yaitu keadaan jiwa setelah kematian dan sebelum kebangkitan tubuh. Ada beberapa pandangan mengenai masa antara ini. Yang pertama itu, jiwa berada di Sheol, Hades, limbo atau api penyucian. Yang kedua, jiwa langsung ke surga atau ke neraka. Yang ketiga, jiwa itu tidur hingga kebangkitan. Di dalam Alkitab juga menunjukkan kelanjutan hidup setelah mati dalam keadaan sadar. Jiwa orang langsung ke surga bersama Kristus, sedangkan orang fasik ke dalam penghukuman. Kematian orang percaya bukan untuk membayar dosa, melainkan pintu masuk menuju hidup yang kekal. Masa antara ini juga ada beberapa pandangan mengenai Kristen tentang masa antara ini. Pertama itu mengenai pandangan Katolik, di mana orang Katolik itu percaya pada api penyucian sebagai tempat jiwa yang belum sempurna dimurnikan sebelum ke surga. Yang kedua itu ada pandangan Protestan, yaitu mengenai bahwa jiwa orang percaya itu langsung ke surga setelah kematian, sedangkan orang fasik langsung masuk ke neraka. Di dalam Alkitab juga mereka menjelaskan beberapa penjelasan mengenai masa antara ini. Itu terdapat pada Lukas 23 ayat 43 yang berkata Yesus kepada penjahat yang disalibkan bersamanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kemudian kita dapat lebih memahami tentang kompleksitas teologis dan beberapa implikasi lain. Mungkin itu saja beberapa materi pengantar, nanti kita akan melanjutkan di sesi pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih untuk Valen yang telah memberikan materi singkat pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Ella, yang akan memimpin sesi pertanyaan untuk narasumber kita, Bapak Fendi. Untuk Ella, waktu dan tempat saya persilakan.
Halo Ella. Oke, baik Pak. Bisa Ya, dengar suara saya? Ya, jelas. Oke, baik Pak. Di sini terdapat 5 pertanyaan. Nanti saya akan menanyakan nomor yang pertama, yaitu pertanyaannya, apakah masa antara nomor yang pertama berarti kita sudah mengalami duka cita sepenuhnya atau masih menunggu kebangkitan tubuh? Dari dijawab pertanyaan yang pertama. Ya, salam, selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk Vina beserta teman-teman ya yang sudah percaya sama saya untuk melakukan diskusi, untuk wawancara dalam tugas kalian ya. Ya, untuk Mas untuk pertanyaan yang pertama ini kita karena ada banyak aliran-aliran teologi, jadi saya akan menjawab berdasarkan sudut pandang dari perspektif eskatologis Kristen ya. Bentar ya. Jadi yang pertama, apakah pada masa antara itu, jadi masa ini itu sebenarnya rujuk pada dua peristiwa. Jadi masa ini itu merujuk pada dua peristiwa. Yang pertama bisa antara kematian dan kebangkitan Kristus. Dan yang kedua itu bisa berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus dan kedatangan Roh Kudus. Nah, dalam buku teologi PB, dalam teologi perjanjian teks dan tanggung jawab gereja. Nah, kita bisa lihat dalam konteksnya itu nanti kita bisa lihat di kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Jadi sebetulnya dalam masa ini diharapkan kedatangan di mana orang-orang Kristen itu, gereja Tuhan itu mengharapkan berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kalinya, dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itu kalau kita berbicara di dalam perspektif teologi Kristen. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah benar orang percaya langsung setelah mati, ataukah masih harus menunggu sampai akhir penghakiman? Ya, untuk yang pertanyaan yang kedua itu pertanyaannya begini ya. Apakah benar orang percaya langsung bersama Kristus setelah mati atau menunggu penghakiman? Ya, nah, pandangan tentang hal ini itu juga saya akan berbicara bukan dari sudut pandang salah satu saja, tetapi karena kita ini memang orang Kristen, banyak doktrin, jadi kita berbicara secara oikumene. Ya, oikumene jadi tergantung cara pandang interpretasi teologi. Kalau yang pertama, apakah benar orang percaya langsung bersama Kristus? Ada beberapa orang Kristen itu memang percaya ketika mereka meninggal, mereka langsung masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, dasarnya apa? Itu ada dua ayat yang bisa kita pakai. Jadi ada dua ayat yang bisa kita pakai di dalam 2 Korintus 5 ayat 8 tadi yang sudah disampaikan dalam materi itu dikatakan kami lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk menetap bersama Tuhan. Itu kata Paulus. Nah, sedangkan di Filipi 1 ayat 23
Paulus berkata, saya terikat oleh keduanya, yaitu keinginan untuk meninggalkan hidup ini dan untuk bersama-sama dengan Kristus. Karena itu jauh lebih baik. Artinya gini, Paulus itu mempunyai perspektif bahwa dia beranggapan bahwa ketika manusia itu mati, itu Paulus beranggapan bahwa itu bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tetapi ada pandangan yang lain, yaitu bahwa ketika orang percaya itu mati, itu tidak langsung bersama Kristus, tetapi menunggu penghakiman. Nah, pandangan ini berkata jiwa orang percaya itu menunggu di hadapan Tuhan sampai hari penghakiman terakhir. Jadi ketika tubuh mereka itu dibangkitkan, dan mereka akan menerima tubuh yang baru dan kekal. Jadi penghakiman yang dimaksud ini bukan penghakiman untuk masuknya neraka, tetapi untuk menerima tubuh yang baru. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ya, nanti bisa dicatat 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Nah, itu nanti kalian bisa membacanya. Nah, ini membahas tentang kebangkitan orang mati dan pertemuan dengan Tuhan. Selain itu, di kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 ini juga berbicara mengenai penghakiman terakhir dan kebangkitan orang benar, ya. Penghakiman terakhir dan kebangkitan orang benar untuk hidup kekal dengan Kristus. Nah, dari kedua ayat ini bisa disimpulkan rupanya selain ada orang yang percaya bahwa orang percaya itu masuk ke dalam hadirat Tuhan setelah mati, rupanya ada juga aliran yang mengatakan bahwa orang percaya mati itu nanti menunggu penghakiman dulu baru bisa bersama-sama Kristus. Itu jawaban saya untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk yang ketiga, apakah kematian orang percaya masih ada unsur pembayaran dosa atau murni sebagai akibat dosa yang sudah ditebus Kristus? Mohon maaf, Pak Fendi, mikrofonnya mati. Oh iya, Belum aktif. Ya. oke. Ya, terima kasih sudah mengingatkan, Vin. Ya, untuk yang soal nomor 3 demikian juga, ada beberapa orang yang percaya, mengakui atau memiliki pemahaman bahwa kematian itu merupakan akibat dosa yang sudah ditebusnya. Banyak orang Kristen percaya bahwa kematian orang percaya bukanlah sebagai hukuman atas dosa mereka, karena dosa-dosa mereka telah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, kematian bagi orang percaya lebih dilihat dari sebagai transisi kehidupan kekal bersama Kristus. Jadi mereka menganggap bahwa orang percaya itu beranggapan bahwa kematian yang nanti kita terima itu bukanlah merupakan akibat dosa, tetapi itu merupakan transisi kepada kehidupan yang kekal. Ya, kepada kehidupan yang kekal. Mereka percaya bahwa melalui iman kepada Yesus Kristus, dosa-dosa mereka telah diampuni dan mereka tidak lagi dihukum karena dosa-dosa tersebut. Roma 6 ayat 7 mengatakan, sebab barang siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Demikian pula 2 Timotius
pasal 1 ayat 10 mengatakan Yesus Kristus telah menghapuskan maut dan menerangi hidup yang tidak dapat binasa oleh Injil. Nah, itu untuk pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada beberapa orang yang beranggap bahwa kematian itu sebagai bagian proses penyempurnaan. Ya, jadi yang pandangan kedua ini mengatakan kematian itu bagian dari proses penyempurnaan. Nah, penyempurnaan dalam apa? Yaitu namun bagi orang percaya kematian bukanlah pemisahan, tetapi transisi kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kematian dilihat sebagai langkah terakhir dalam proses penyempurnaan dan pemuliaan bagi orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4 itu Paulus membahas tentang tubuh surgawi dan kematian sebagai transisi ke rumah kekal di surga. Itu beberapa dasar yang dipakai untuk jawaban ini. Ya, bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Maaf, Ella, suaramu nggak kedengaran. Suaranya Ella. Pertanyaan selanjutnya, ya, biar saya aja ya. Ya, saya jawab ya yang untuk pertanyaan keempat ya. Apa benar jiwa orang yang sudah nomor 4 ya, apakah benar jiwa orang yang sudah meninggal itu seperti tidur atau tetap dalam keadaan sadar? Ya. Yang pertama, jawaban yang pertama itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu jiwa dalam keadaan sadar. Ya. Banyak orang Kristen percaya bahwa jiwa orang yang sudah meninggal itu tetap dalam keadaan sadar dan mengalami kehidupan yang kekal bersama Tuhan atau dalam pemisahan dari Tuhan, tergantung pada iman. Nah, ini pandangan ini itu berdasarkan dari kitab 23 sampai Lukas 23 ayat 43 ya. Kalian tahu pada waktu Tuhan Yesus disalib itu ada 2 penjahat yang ikut disalib. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada salah satu penjahat itu, dia berkata, percaya bahwa jiwa orang yang sudah meninggal itu tetap dalam keadaan sadar dan mengalami kehidupan yang kekal bersama Kristus. Jadi langsung di Taman Firdaus itu. Nah, pandangan yang kedua itu mengatakan bahwa jiwa orang yang sudah meninggal itu dalam keadaan tidur atau bahasa Inggrisnya itu sleep of the soul ya, tidur dalam jiwa lah. Ajaran ini itu biasanya lebih lebih pandangan ini itu biasanya dipakai oleh orang-orang Kristen dari kalangan Protestan ya.
Jadi orang-orang Protestan, maksudnya bukan orang karismatik, ini enggak. Jadi yang aliran Protestan itu percaya bahwa orang yang meninggal itu jiwanya dalam keadaan tidur. Di mana jiwa orang yang meninggal itu sampai hari kebangkitan dan penghakiman terakhir itu jiwa orang itu tidur. Nah, menurut pandangan ini jiwa tidak mengalami apa-apa sampai nanti ada dalam penghakiman. Nah, penghakimannya di akhir zaman. Ayatnya di mana, Pak? Itu dalam kitab Injil Matius pasal yang 9 ayat 24. Tuh. Yang kedua itu 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 13 sampai 14. Nah, ini membahas tentang orang-orang yang meninggal dan kebangkitan mereka pada kedatangan Tuhan. Nah, jadi untuk yang keempat ini tetap ada dua pandangan. Lebih dari mana? Nah, itu tergantung kita kembalikan lagi kepada denominasi atau organisasi gereja kita masing-masing. Ya, itu yang jawab yang nomor 4 ya. Bisa dilanjutkan ke yang nomor 5. Baik, Pak. Terima kasih buat jawabannya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan paling terakhir di topik utama kita, yaitu apakah setelah kematian masih mungkin ada perubahan keadaan atau nasib seseorang sudah final saat meninggal? Bisa dikatakan orang mati itu dalam kondisi keadaan final. Bisa. Ya, bisa. Karena pada saat kematian dan tidak ada perubahan, itu biasanya mereka itu dilihat dari sikap hidupnya, di mana ketika orang tersebut pada masa hidupnya tidak percaya dan tidak menerima Kristus atau menolak Kristus, itu bisa dikatakan sebagai penentu nasib kekekalan mereka. Ya, contohnya ayatnya di mana bisa dipakai ayat di Wahyu 14 ayat 13 di mana berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sebab mereka yang mati dalam Tuhan beristirahat dari jerih lelah mereka. Ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu juga perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang menunjukkan perbedaan nasib kekal antara orang benar dan orang jahat setelah kematian. Nah, jadi kalau dari dua ayat ini tadi di Wahyu pasal 14 dan Lukas pasal 16 itu, kita bisa lihat bahwa penentuan kita bisa hidup kekal atau mati kekal itu pada waktu kita masih hidup. Nah, itu. Tapi ada juga rupanya ada juga orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya sama Tuhan itu juga memiliki pemahaman sendiri, konsep sendiri tentang kondisi akhir dari setelah kematian, yaitu kemungkinan ada sebuah perubahan. Ya, ada sebuah perubahan. Nah, konsep ini itu bisa kita lihat dari pandangan orang-orang Katolik. Ya, dari orang-orang Katolik, gereja Ortodok, ya, kalau di Jakarta hanya satu, itu gereja Ortodok, Ortodok Timur, ya. Jadi yang memahami konsep ini hanya dua, orang Katolik dan orang gereja Ortodok. Pandangan ini mengatakan ada sebuah perubahan, ada kemungkinan untuk mengalami perubahan keadaan setelah kematian, di mana jiwa orang percaya yang belum menjalani proses pemurnian setelah kematian. Makanya di dalam
gereja Katolik dan gereja Ortodoks itu bisa mendoakan orang-orang mati, mendoakan orang-orang suci. Supaya apa? Ada sebuah perubahan nasib. Arti ya biasanya itu ayatnya itu 1 Petrus 3 ayat 19 ya. 1 Petrus ayat 3 pasal 3 ayat 19 itu membahas tentang Kristus yang memberitakan Injil kepada roh-roh yang dipenjara. Itu kalau di dalam 1 Petrus. Kalau Katolik, gereja Katolik itu memakai kitab 2 Makabe ya. Kita nggak punya kitab itu. Di gereja Katolik memakai kitab 2 Makabe pasal 12 ayat 46 ya. Itu berkata, sebab jika ia tidak mengharapkan orang-orang yang sudah mati akan bangkit, niscaya sia-sialah dan percuma ia mendoakan orang-orang mati. Ya, itu ya untuk jawaban di dalam pertanyaan yang kelima ya, tentang apakah setelah kematian masih mungkin ada perubahan keadaan atau kematian itu sudah final pada saat meninggal. Itu. Ya, saya rasa itu jawaban yang bisa saya berikan untuk tugas-tugas kalian. Baik, terima kasih untuk Bapak Fendi atas eh, jawaban-jawaban yang sangat memberi kami. Eh, Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, eh, Putri, untuk menyampaikan ringkasan singkat dari hasil wawancara ini. Untuk Putri, kami persilahkan. Baik Pak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat jawaban-jawaban dari beberapa pertanyaan kami. Tadi kami sempat meringkas sedikit dari beberapa jawaban yang sudah Bapak sampaikan. Dari yang pertama, bahwa dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan kelima ini ada dua pandangan, yaitu yang untuk pertama tadi ada yang pertama itu langsung bersama Kristus, bahwa kita setelah kita mati kita langsung bersama Kristus, dan ada juga yang pandangan yang mengatakan kita menunggu hari penghakiman di mana kita menerima tubuh yang baru. Selanjutnya, apakah orang percaya meyakini kematian adalah hukuman dari dosa? Jadi untuk jawabannya tadi, orang percaya meyakini bukan hukuman dari dosa tetapi transisi kepada kehidupan yang kekal. Ayat Alkitabnya tadi berlandaskan Roma 6 ayat 7. Kemudian ada juga yang percaya bahwa kematian sebuah proses penyempurnaan dan langkah terakhir sebagai transisi untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Untuk pertanyaan keempat, apakah jiwa kita dalam keadaan sadar atau tidur? Untuk jawabannya, bagi orang percaya tetap sadar dan mengalami kehidupan yang kekal tergantung pada iman. Ada juga yang percaya jiwa yang meninggal tetap dalam keadaan tidur sampai hari kebangkitan dan penghakiman terakhir. Terambil dari Injil Matius 9 ayat 24, tergantung denominasi gereja, bagaimana kepercayaan mereka. Kemudian untuk pertanyaan kelima, untuk pertanyaannya, apakah setelah kematian masih mungkin ada perubahan keadaan atau nasib seseorang sudah final? Ada yang percaya bahwa ketika kita sudah meninggal dalam keadaan final, dilihat dari sikap hidup, jika semasa hidupnya tidak menerima Kristus, maka sebagai penentu nasib kekekalan mereka. Namun, penentuan kita hidup kekal atau tidak itu tergantung kepercayaan kita semasa hidup. Ada juga sebuah kemungkinan perubahan dari misalnya ada pandangan dari orang Katolik dan Ortodoks. Demikian untuk ringkasan jawaban kami untuk wawancara kita pada hari ini, Pak. Oke, terima kasih untuk Putri yang sudah membantu meringkas jawaban dari narasumber kita. Untuk selanjutnya adalah sesi terakhir di mana kita sudah mendengarkan banyak jawaban-jawaban dan itu sangat memberkati kita. Kami sangat memohon sebagai penutup kesediaan Pak Fendi untuk memimpin kita dalam doa penutup.
Baik, ya kita akan berdoa ya. Ya, sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mungkin permohonan minta maaf apabila jawaban-jawaban yang saya sampaikan mungkin hanya terlalu singkat atau mungkin kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa memaparkan sendiri atau mengembangkan jawaban-jawaban tadi dan saya berharap itu juga disertai dengan ayat-ayatnya ya supaya jawaban itu kuat karena kita berbicara tentang teologi itu kalau teologi itu harus ada dasarnya khususnya dalam Alkitab jadi enggak jawaban yang ngawur atau sembarangan ya itu kasihan nanti kalau kalian tuh nanti ditanya enggak ada ini ya kita akan berdoa saya akan mendoakan kalian supaya Tuhan menyertai kalian selama menempuh pendidikan segala kebutuhan kalian juga dicukupi, bahwa kalian juga di dalam menempuh pendidikan itu juga nilai-nilai kalian khususnya itu meningkat menjadi orang-orang yang berprestasi dan semuanya itu juga tentu untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kami boleh bertemu dengan semua anak-anak kami melalui media Zoom. Kami mensyukuri bahwa cinta kasih Kristus selalu Engkau limpahkan kepada kami, khususnya kepada anak-anak-Mu yang sedang menempuh pendidikan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha bijak, Allah yang maha mulia, Allah yang maha penyayang. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, Engkau tidak pernah meninggalkan segala apa yang menjadi keperluan mereka. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa supaya dengan kemurahan Tuhan, supaya dengan kemurahan hatimu, dengan belas kasihan-Mu, Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu ini. Selama menempuh pendidikan di UPH Tuhan, di Tangerang, kiranya Tuhan boleh memberkati dengan akal budi, dengan hikmat, dengan pengetahuan dari surga, agar anak-anak-Mu ini boleh Kau pakai dengan sangat luar biasa. Segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang dipikirkan Tuhan boleh berkati agar bisa berdampak yang baik. Setiap kaki mereka pada waktu melangkahkan, Engkau tuntun, Engkau pimpin agar setiap langkah mereka itu benar adanya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu dimanapun berada, apapun yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Cukupkan segala kebutuhan mereka, kebutuhan hidup, kebutuhan perkuliahan, bahkan Engkau tetap mengasihi. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Kami percaya Tuhan, bersama Tuhan mereka bisa menjadi orang-orang yang berprestasi, menjadi orang-orang yang berpendidikan yang betul-betul mampu mengaplikasikan di dalam kehidupannya di kemudian hari. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mensyukuri akan berkat rahmat yang telah Tuhan berikan. Terpujilah namamu Yesus Tuhan kami di sepanjang masa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Fendi atas